Halo sob, ketemu lagi dengan gua John Arif dan ya di video kali ini gua bakal berbagi tips dan trik mengenai mesin gerinda. Gua bukannya mau nge-review mesin gerinda tapi gua kepingin kalian tahu bahwa penggunaan mesin gerinda itu luas. Nah, kita tahu bahwa mesin gerinda ini digunakan di berbagai macam pekerjaan baik metalworking, woodworking, pekerjaan sipil, pekerjaan bahkan di rumah sekalipun kita nggak lepas dari alat ini. Hampir 80% orang memiliki alat gerinda ini. Nah, yang pengen gue jelasin adalah beberapa fungsi yang bisa digunakan. Jenis mata gerinda apa aja yang ada di pasaran. Nah, mungkin yang ada di depan meja gue ini nggak semuanya tercover ya. Semua dari inti dari mesin gerinda itu bukan hanya menggerinda dan memotong. Tapi mesin gerinda ini bisa dipergunakan dari berbagai macam kegunaan dan fungsi. Oke, jadi sekarang gue bakal jelasin satu persatu apa aja mata yang bisa dipasang dan fungsional masing-masing dari mata tersebut. Nah, lo mungkin udah tahu ini adalah mata gerinda dan ini adalah mata potong. Jadi mata gerinda itu dia tebal dan mata potong ini dia pipis, dia untuk memotong benda kerja. Ini udah umum kita pergunakan dan ini nggak gue bakal jelasin lebih detail. Jadi selain dua mata ini, ya gue akan jelasin mata berikutnya. Nah, ini adalah namanya mata flap disc. Ya, ini adalah mata flap disc dan flap disc ini biasanya untuk polishing ya. Jadi istilahnya kalau Anda habis mengelas ya, jadi las-lasannya itu ada sisa las-lasannya yang mungkin cukup mengganggu untuk pekerjaan tersebut. Jadi kotoran las itu bisa dibersihkan menggunakan flap disc. Nah, ini adalah kertas amplas yang disusun sedemikian rupa. Jadi dia menyerupai seperti flap. Nah, makanya namanya dinamakan flap disc. Dan ini bisa untuk poles ya dan juga membersihkan kotoran-kotoran dari mesin las itu. Oke, jadi ukuran dari flap disc tersebut sama dengan ukuran amplas. Jadi yang paling kasar 60 dan yang paling halus bisa di angka 400. Ini kebetulan yang gue punya ini 120 ya. Sebetulnya masih banyak lagi. Jadi ukuran flap disc ini macam-macam. Dari mulai yang paling kasar 80 sampai dengan 240, 320, 400. Nah, kita akan lanjut di pembahasan mata yang kedua. Nah, mata yang kedua adalah mata potong. Ini adalah mata potong untuk keramik. Ini namanya diamond apa ya? Diamond wheel turbo. Kalau di sini ya, ini punyanya Haston ini ada tulisannya dia diamond wheel turbo. Sebetulnya ini dipergunakan untuk pemotongan sejenis keramik atau benda-benda dengan kekerasan yang lumayan keras. Karena itu dia menggunakan mata diamond. Ini adalah mata diamond. Ini ada diamondnya, ada intannya di mana ya? Oke, jadi untuk pemotongan keras seperti keramik, kaca kayaknya enggak deh. Tapi bisa juga. Jadi keramik ataupun benda yang keras lainnya, sejenis keramik, itu Anda bisa menggunakan mata diamond wheel. Oke, jadi ini mata yang ketiga. Kita akan beranjak di mata selanjutnya. Nah, mata selanjutnya adalah mata untuk pengamplasan. Ini adalah mata untuk pengamplasan dan ini sebetulnya banyak orang sudah tahu ya. Ini dari Haston juga. Jadi ini adalah attachment yang bisa Anda pasang langsung ke mesin gerinda. Ya. Jadi dia menggunakan kertas amplas seperti ini, kertas amplas yang menggunakan velcro sebab attachment ini dia adalah velcro ya. Jadi kita membutuhkan kertas amplas yang ada velcro-nya, jadi bukan kertas amplas polos. Jadi ini tinggal dipaskan. Nah, ini bisa dipergunakan sebagai mata amplas dan ini sebagian besar dari Anda semua udah tahu dan kemungkinan sudah pernah mencobanya karena ini barang sudah umum dipakai dan dipergunakan untuk segala macam pekerjaan dari woodworking, metalworking, sampai dengan otomotif. Oke, kita akan bahas alat selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah gue bahas ini. Ini banyak dipergunakan mungkin di bidang otomotif ya, karena ini adalah alat untuk atau mata gerinda khusus untuk membersihkan sisa-sisa cat ya, karena dia hampir seperti spons tapi konturnya dia keras. Ini keras banget ya. Jadi ini kalau gua, nah lu lihat kan, ini nggak banyak orang ngerti
saya pegang ini mata. Sebelumnya saya nggak tahu mata gerinda ini tersedia. Saya hampir nggak tahu. Oke, kita langsung aja di pembahasan selanjutnya. Ini adalah mata poles dan ini mungkin banyak dipergunakan di otomotif bagian body repair ya. Jadi ini bisa digunakan untuk polishing. Jadi body repair bisa, alat tukang pagar juga bisa. Biasanya yang mereka menggunakan stainless sebagai bahan utamanya. Jadi ini bisa dipergunakan sebagai polishing atau alat poles untuk sambungan stainless yang biasanya kalau habis dilastik tuh kan dia ada pelangi tuh. Nah pelanginya bisa dihilangkan dengan ini. Ini dia nggak empuk tapi juga nggak keras. Dia berbulu ya, konsepnya seperti wool polishing tapi bukan wool. Dia hampir serat fiber seperti ini. Oke, ini biasa digunakan untuk moles ya, moles body ataupun moles permukaan metal yang lain. Oke, selanjutnya masih sama poles ya. Ini fungsinya beda, ini hampir sama dengan ini. Jadi dia ukurannya memang beda-beda ya. Jadi ini ukuran yang paling kasar dan ini adalah ukuran yang paling halus. Jadi sebetulnya fungsionalnya sama, dia mengelupas cat, cuman permukaannya aja yang ada yang kasar, ada yang halus. Oke, sama seperti yang barusan gue bahas. Ini adalah PVA ya. Sebetulnya ini namanya PVA sponge wheel. Sama ini juga PVA sponge wheel. Nah, ini adalah PVA sponge wheel juga, tapi dia yang halus. Jadi dia ada berbagai macam ukuran. Jadi PVA sponge wheel ini ada berbagai macam ukuran ya. Dari mulai yang paling halus sampai dengan yang paling kasar. Nah, di sini gue ada yang paling halus dan yang paling kasar itu ada di 320, yang paling kasar yaitu yang di 60. Oh, 800 bro. Yang ini 800. Jadi ini banyak dipergunakan untuk pengasahan sebetulnya. Jadi lebih dia memang fungsinya poles ya, untuk mata poles, tapi dia lebih untuk pengasahan. Jadi untuk polishing bisa, permukaan stainless juga bisa, pengasahan untuk mata juga bisa sebetulnya menggunakan PVA wheel. Kita akan melanjutkan ke mata berikutnya. Nah, ini yang paling kalian tunggu-tunggu dan paling kalian suka ya. Jadi ini adalah untuk poles bodi mobil. Dia juga velcro, cuman ukurannya beda dengan yang ini. Kalau yang untuk pengamplasan biasanya 4 in. Kalau ini Anda bisa membelinya dengan ukuran berbeda dari 5 in sampai dengan 7 in dan ininya bisa dibeli terpisah juga. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kita akan masuk ke bagian industrial. Ini banyak dipakai para industrial atau untuk project-project besar ya. Jadi kita langsung aja. Ini adalah flat brush wheel. Jadi ini adalah sikat besi yang flat. Nah, Anda bisa lihat ini adalah sikat besi yang flat. Oke ya. Jadi sikat besi yang flat ini banyak dipergunakan untuk industrial. Jadi dia memang difungsikan untuk istilahnya itu untuk cleaning, pembersihan dari karat, debu atau kotoran-kotoran lain seperti sisa-sisa dari pengelasan, atau biasanya itu splatter las kita bisa bersihkan menggunakan flat brush wheel. Nah, di samping ini juga kita juga ada lagi yang namanya, nah ini adalah wire cup brush atau sikat mangkok. Kalau bahasa Indonesia ini namanya sikat mangkok. Nah, sikat mangkok ini ada tiga jenis ya. Jadi ini mungkin kita semua udah pada tahu ya. Cuman gua sendiri baru tahu kalau ternyata dia ada 3 jenis yang berbeda. Nah, gue bakal jelasin satu persatu ya. Apa aja sih untuk wire cup brush atau sikat mangkok besi ini. Jadi yang pertama ini yang ada di tangan gue ini ada 2 ya. Yang pertama ini adalah wire cup stainless. Jadi ini untuk membersihkan, istilahnya itu membersihkan tapi kawatnya terbuat dari stainless. Mungkin dia agak lebih kuat ya. Dan ini adalah wire cup atau sikat mangkok ya, sikat mangkok 3 in yang besi biasa, bukan besi stainless seperti ini. Jadi fungsinya masing-masing. Kemungkinan kalau besi stainless ini dia memang lebih awet ya, lebih awet, penggunaannya juga nggak gampang putus atau berterbangan. Soalnya gue sering menggunakan alat ini begitu dipakai buat ngebersihin, itu kaki harus hati-hati karena dia sering nancep. Karena dia putaran gerinda itu tinggi, maka ini kadang-kadang lepas satu persatu dan nancep di kaki. Dan itu sangat menyakitkan banget.
serius. Nah, yang ketiga ini adalah Haston untuk sikat mangkok spiral ya. Jadi twisted knot wire namanya. Jadi dia lebih dipergunakan bukan skala rumahan atau bengkel biasa, tapi dia lebih ke industrial. Jadi untuk project-project yang outdoor yang besar-besar itu dia menggunakan sikat ini karena dia lebih bandel dan dia untuk abrasifnya lebih tinggi. Karena untuk mesin ini sendiri memang putarannya memang tinggi banget, jadi ini bisa dipergunakan untuk membersihkan sesuatu yang sangat-sangat istilahnya durable banget lah. Ini mata ini lebih durable. Oke, jadi itu tadi adalah mata yang bisa dipergunakan di mesin gerinda Anda. Jadi fungsinya masing-masing dan banyak banget. Yang ada di depan gua dan yang gua jelasin tadi itu sebetulnya banyak yang kurang dan banyak yang nggak ada karena gua lihat di marketplace memang nggak banyak juga yang menjual yang aneh-aneh, tapi sebetulnya sih masih ada di luar ini yang bisa dipergunakan dan dipasang di mesin gerinda ini. Oke, itu tadi adalah sekilas ya tips dan trik apa aja sih yang bisa dipasang di mata gerinda. Kemungkinan banyak dari kalian yang belum mengerti, bahkan saya pun baru mengerti sekarang. Karena saya istilahnya itu udah browsing ya apa aja yang mata gerinda yang bisa dipakai untuk berbagai macam keperluan. Oke, itu aja. Jangan lupa follow Instagram @jonarifDIY dan Facebook page-nya JonarifDIY, juga TikTok-nya. Jadi nanti mungkin kita akan buat lelang kecil-kecilan lah di TikTok. Oke, itu tadi pembahasan dari mata gerinda yang bisa kita gunakan. Kita akan membahas sesuatu yang lain di video selanjutnya. Gue Jonarif, di belakang kamera ada Aji. Kita ketemu lagi di project selanjutnya. Bye-bye. Kotoran atau splatter dari las itu bisa dibersihkan. Dan itu senang banget.